Syahrir dari Yayasan Terumbu Karang Indonesia, lebih dikenal dengan Terangi, hampir setiap bulan datang ke Pulau Pohawang untuk bertemu dan berdiskusi dengan para nelayan pengambil karang hias. Kami datang ke Pulau Pohawang pada tahun 2004 dengan tujuan membantu nelayan untuk memperbaiki kualitas pengambilan karang hias untuk perdagangan. Hal ini ditata belakangi karena kami melihat selama 10 tahun terakhir pemanfaatan karang hias ini di Lampung cukup besar, artinya terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Sulawesi Selatan. Terletak di Teluk Lampung, Pulau Pohawang memberikan panorama indah di pagi hari. Seperti penduduk pulau kecil lainnya, masyarakat pulau ini mengandalkan laut sebagai sumber kehidupan. Begitu pula dengan Sarbini. Nama saya Sarbini dari Pulau Pohawang. Saya asli nelayan. Awalnya penangkapan ikan. Setelah kita ketemu dengan supplier ataupun eksportir gitu kan, kita dibina untuk mengambil sejenis koral. Keselamatan dan kesehatan penyelam tetap menjadi prioritas utama dalam bekerja. Menyelamlah dengan selalu mengikuti aturan-aturan penyelaman yang sehat dan melakukan persiapan yang matang. Kompresor angin seperti ini pun dapat dipergunakan untuk bekerja, namun memerlukan perawatan dan penanganan yang lebih. Dengan peralatan yang sederhana tersebut, Sarbini memulai penyelaman, mencari berbagai jenis biota laut seperti soft coral dan hard coral yang mereka kenal sebagai tanaman laut. Hampir seluruh wilayah di Teluk Lampung telah diselami oleh Sarbini bersama teman-temannya. Hampir kurang lebih 10 tahun mengambil koral. Terus ya sampai sekarang kita masih tetap berjalan. Walaupun istilahnya alam kita sekarang dalam keadaan istilahnya udah semakin memburuk gitu. Tapi memang mata pencarian cuman hanya itulah gitu kan sekarang ini. Agar koral tidak terbuang sia-sia, pemilihan koral yang sehat dan memenuhi standar pesanan menjadi penting pada saat pengambilan di alam. Ini adalah tahap pensortiran pertama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pengambilan adalah 1. Pastikan koral tidak ada yang cacat atau terluka. 2. Warna tidak memudar. 3. Ukuran dan jenis sesuai dengan order. 4. Pastikan tidak ada biota lain yang menempel di potongan terumbu. Sarbini mengambil beberapa jenis soft coral yang menjadi produk andalan dari Teluk Lampung. Jenis dan ukuran yang diambil pun sesuai dengan order. Penanganan soft coral di bawah air relatif lebih mudah, cukup dimasukkan ke dalam keranjang.
Perlakuan sedikit berbeda dilakukan untuk hard coral. Sebelum dimasukkan ke dalam keranjang, potongan terumbu karang harus dilapisi dengan plastik terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari kematian akibat persaingan hewan karang antar potongan terumbu. Setelah keranjang terisi penuh, Sarbini pun naik ke permukaan. Handling sementara di perahu juga harus diperhatikan. 1. Gunakan plastik untuk membatasi. 2. Lakukan kembali sortir untuk melihat warna, kesehatan karang, ukuran, dan jenis yang sesuai dengan order. 3. Jika ada cacat, kembalikan karang tersebut ke alam. Ini rusak. Kenapa? Karena lecet. 4. Akan sangat baik jika melakukan pencatatan jenis yang diambil serta lokasi pengambilan. Hari telah sore, perahu pun bergerak pelan menuju ke lokasi penampungan sementara. Rak penampungan di lokasi ini terletak di kedalaman 15 meter. Penampungan ini didesain sedemikian rupa dengan menggunakan paranet agar karang terlindung dari sedimentasi dan gangguan dari biota lain. Jenis hard coral ditempatkan di rak, sedangkan soft coral ditempatkan di pasir. Seluruh hasil hari ini disimpan di tempat ini sampai jadwal pengiriman ke Jakarta tiba. Ekosistem terumbu karang merupakan rumah bagi berbagai biota, sehingga memegang peranan penting dalam menjaga ketersediaan ikan dan biota lain di wilayah pesisir. Tekanan terhadap ekosistem terumbu karang berlangsung di seluruh dunia, tak terkecuali di Teluk Lampung. Kalau awal kita kerja waktu sebelum misalnya tahun 2000 sekian itu mungkin masih banyak stok untuk di laut ya kan, permintaan perusahaan mungkin masih bisa tertutupi, masih bisa terpenuhi gitu kan. Tapi saat sekarang ini karena mungkin istilahnya nelayan banyak dan juga nelayan semakin ya mungkin ikut-ikutan juga kerjaan seperti kayak kita begini ya, mungkin ya semakin mengurang sekarang. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, ternyata sudah ada beberapa jenis yang di mana nelayan tidak mampu lagi memenuhi order dari eksportir. Itu terutama jenis-jenis polip besar. Itu bisa kami lihat dari data order, data pengiriman, dan kami juga melakukan cross-check survei di lapangan dengan melakukan stock assessment, sehingga kami mengambil kesimpulan perlu ada monitoring lebih lanjut mengenai jenis-jenis yang sudah jarang ditemukan ini. Di samping itu, dari segi kualitas pemanfaatan, ternyata berdasarkan data pengiriman dan penerimaan yang kami dokumentasikan, kematian mencapai atau reject atau penolakan oleh eksportir mencapai 50% bisa disebabkan oleh kematian ataupun kerusakan. Ini kami berpikir bahwa ada praktek pengambilan yang tidak sesuai dengan standar yang baik. Hal itu yang mendasari pula kami melakukan perbaikan praktek dengan best practice supaya angka kematian dan kerusakan ini bisa ditekan lebih minimal lagi. Inisiatif yang kami lakukan di sini berdasarkan pada dua target grup. Pertama target pemanfaat dan kedua pengelola. Di target pemanfaat terdiri dari nelayan, pengepul, dan eksportir.
Di sini kami menerapkan standar pengambilan yang benar, packing yang benar, dan handling yang benar, baik di level nelayan, pengepul, maupun eksportir. Kemudian di inisiatif yang kedua, kami coba terapkan di level pemerintah, artinya pengambil kebijakan. Di sini kami menerapkan standar pengolahan ekosistem yang berkelanjutan. Selain itu, kami juga melakukan penyadaran kepada nelayan dan pengepul bahwa tidak selamanya alam bisa menjadi sumber pengambilan karang untuk perdagangan. Kami mencoba mempromot pelatihan-pelatihan budidaya karang atau bisa dikenal dengan transplantasi. Dan ini sudah kami uji cobakan beberapa rak di Pulau Pahawang ini bekerjasama dengan eksportir. Harapan saya transportasi itu memang betul sekarang pun juga kita istilahnya udah uji coba ya kan. Cuman karena langkah-langkah kedepannya itu kan nelayan nggak bisa istilahnya harus produksi sendiri tanpa ada dampingan dari perusahaan. Harapan saya ke perusahaan kalau memang transportasi itu istilahnya bisa digalakkan, ya kita pun juga akan lebih baik gitu kan. Lebih baik harapan kedepannya berarti kan untuk zaman sekarang ini baik di alam maupun di tempat-tempat yang lain sekarang kan udah semakin menurun. Kegiatan pengiriman dilakukan setiap minggu. Biota-biota laut ini akan menempuh sekitar 12 jam perjalanan, sehingga dibutuhkan packing yang baik untuk mengurangi kematian dan kerusakan. Setelah melakukan pemeriksaan ulang kondisi tanaman di penampungan sementara, tanaman diangkat ke permukaan untuk dikemas. Lakukan pengemasan di tempat teduh. Jika di kapal, gunakanlah terpal. Pengemasan menggunakan plastik. 1 kantong plastik diisi 1 koloni karang dan kemudian diikat. Udara yang digunakan cukup dari alam, tidak memerlukan tabung oksigen. Setelah semua selesai, plastik tersebut ditempatkan di box styrofoam dan siap dikirim. Sebenarnya saya bersyukur setelah ada bantuan ke nelayan ini gitu kan ya, termasuk ke saya lah gitu kan. Baik dari pekerjaan maupun teori, baik di lapangan, sistem pengambilan, pengepakan. Kita sekarang ya bisa mengurangi dari angka kematian. Jika sebelumnya eksportir menolak 50% karang dari Pulau Pahawang, setelah pelatihan bisa menurun menjadi 20%.